Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah kepada kita sekalian, sehingga pada subuh kali ini kita bisa memenuhi panggilannya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada kehidupan yang penuh rahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif yang mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan ibroh dari kisah yang akan saya bacakan. Konon ada seorang anak kecil berumur 10 tahun bernama Umar. Seorang anak yang lahir dari sebuah keluarga pengusaha yang sukses, yang sangat kaya raya. Oleh karenanya Umar diberikan pendidikan yang sangat bagus oleh orang tuanya, dengan maksud agar dia bisa meneruskan usaha orang tuanya. Umar disekolahkan di salah satu sekolah SD internasional yang sangat terpandang di Jakarta. Tidak bisa dibayangkan lagi berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membiayai pendidikan Umar. Tetapi karena seorang yang sangat kaya, hal tersebut tidak terlalu menjadi masalah. Jamaah subuh rahimakumullah, suatu saat sang istri, yaitu ibu dari Umar, memberitahu kepada suaminya yang tidak lain adalah ayah Umar, bahwa pada hari Sabtu depan dirinya diundang untuk menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. Sang ayah pun menjawab, "Kamu aja deh yang datang. Aku sibuk, banyak kerjaan di kantor." Bagi ayah Umar, acara seperti ini tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan urusan di perusahaannya. Akan tetapi saat itu, Ibu Umar marah kepada sang suami, lantaran setiap ada acara yang melibatkan kehadiran orang tuanya, dirinya selalu tidak bisa ikut. Karena acara tersebut adalah acara untuk perkumpulan tentang ayah para murid, jadi akan sangat aneh jika yang datang adalah ibunya. Dengan terpaksa, ayah Umar datang menghadiri Father's Day yang diselenggarakan di sekolah Umar.
Karena datang dengan berat hati, ayah Umar mengambil posisi duduk di kursi paling belakang. Sementara ayah dari murid-murid yang lain berebut untuk bisa duduk di kursi yang paling depan untuk melihat penampilan setiap anaknya. Karena Father's Day diselenggarakan guna memperlihatkan kemampuan setiap siswa. Satu persatu murid menampilkan keahliannya masing-masing. Ada yang bernyanyi, ada yang menari, ada yang melawak, ada yang berpuisi, dan masih banyak lagi tampilan-tampilan yang menarik lainnya. Jamaah subuh rahimakumullah, tibalah giliran Umar untuk maju ke depan untuk menampilkan kebolehannya. Maka Umar kecil kemudian menyampaikan kepada MC, "Miss, bolehkah saya memanggil Pak Arif, seorang guru ngaji Umar di sekolah ini?" "Oh, tentu boleh anakku," jawab guru tersebut. "Pak Arif, tolong untuk menyimak saya, karena saya akan membaca Al-Quran," kata Umar kepada Pak Arif. Dengan khusyuk, Umar melantunkan ayat Al-Quran, tepatnya surat An-Naba atau juz yang ke-30 dengan menggunakan nada Syekh Sudais. Semua hadirin terpana dengan indahnya lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Umar. Setelah sampai ayat yang kelima, Pak Arif mengatakan, "Berhenti. Kamu membaca dengan sempurna, Umar. Coba kamu lanjutkan sampai ayat yang ke-9. Setelah itu, sampai ayat ke-9, beliau juga berkata, "Stop, lanjutkan sampai ayat ke-21, begitu seterusnya sampai selesai." Subhanallah. "Umar, kamu telah menyelesaikan surat An-Naba dengan sempurna," kata Pak Arif memuji Umar. Karena bacaan yang indah dari Umar, tamu undangan pun tidak bisa membendung air matanya karena indahnya bacaan Umar itu tadi. Lantas Pak Arif bertanya kepada Umar, "Wahai anakku, apa yang membuatmu memilih menunjukkan kebolehanmu untuk membaca Al-Quran, sedangkan teman-temanmu menampilkan kebolehan yang lain?" Lalu Umar menjawab, "Begini Pak, saat dulu saya malas mengikuti pelajaran Bapak, yaitu pelajaran mengaji. Bapak menegur saya. Lalu Bapak membacakan sabda Rasulullah, yang intinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya pada hari kiamat, ia akan diberikan sebuah mahkota yang cahayanya lebih terang daripada matahari. Dan juga orang tuanya akan diberikan jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Kata Umar sambil bercucuran air mata, "Saya berkeinginan untuk memberikan jubah itu kepada ayah dan ibu. Kepada ayah dan ibu saya, agar saya termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua saya." Begitu kata Umar, si anak yang masih berumur 10 tahun itu tadi. Mendengar
apa yang disampaikan oleh Umar, semua tamu hadirin terdiam. Dan air mata semakin deras mencucuri pipinya karena mendengarkan perkataan Umar tersebut. Mereka tidak ada yang menyangka bahwa kalimat seperti itu yang terlontar dari mulut Umar. Saat suasana sedang hening, tiba-tiba terdengar teriakan takbir dari kursi tamu paling belakang. Sambil bergegas menuju panggung pertunjukan. Dialah ayah Umar. Dengan segera dia menghampiri dan menubruk Umar sambil memeluk kaki anaknya. Maafkan ayah Umar. Selama ini ayah tidak memperhatikanmu. Tidak sempat mengajarkanmu tentang ilmu agama. Dan juga tentang membaca Al-Quran. Ucap ayah Umar. Ayah ingin agar saat engkau dewasa kelak, engkau dapat menjadi seorang yang sukses di dunia seperti ayah. Namun ternyata engkau malah memikirkan bagaimana ayah dan ibu mulia di hadapan Allah. Maafkan saya Umar. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Mungkin kebanyakan di antara kita banyak yang di dalam memikirkan kehidupan di dunia ini hanya mementingkan kehidupan dunia. Bagaimana menyiapkan anak-anaknya agar di dunia tidak kekurangan, khususnya tentang kebutuhan dunianya. Padahal seharusnya kita bisa berpikir untuk bagaimana kita bisa seimbang memikirkan baik dunia maupun kebutuhan akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari apa kisah yang barusan saya baca. Dan kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dari kisah terinspirasi tersebut. Dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum min wafatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.